Saya kelompok enam ya. Hmm. Kelompok topik 5, Bapak. Kelompok berapa? Topik 5. Seperti itu. Tapi apa keluarnya ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, selamat kita semua. Alhamdulillah sudah bisa keluar Juli ya, sudah keluar. Ini betul bukan salah satu. Setelah terus kita lagi terkait hari ini kita akan ada kita ini sedang dilanjutkan. Kita silakan. Oke, selesai. Pembangunan yang saya hormati hari ini kelompok ini akan melaksanakan presentasi yaitu koordinasi kegiatan ini yang kemudian akan dilanjutkan dan itu. Kita silakan Bapak Ibu untuk menjelaskan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan membahas tentang pembangunan nasional yang bernafaskan Pancasila, analisis program pembangunan Ibu Kota Nusantara atau IKN, dan tantangan keberlanjutan. Saya Zoeta Putri Destria Maharani dengan NIM 290 dan rekan saya Citra Salsabila dengan NIM 171, Muhammad Raihan, NIM 146, Zahratul Badiah, NIM 357, Anissa Faizatul Umma, NIM 257, dan Tobias Jesa, NIM 206. Next. Oke, kali ini kita akan membahas yang pertama adalah latar belakang topik pembahasan, kedua pertanyaan terkait diskusi, ketiga akibat atau dampak jika tidak ada solusi, yang keempat daftar solusi dari kelompok, dan kelima ada referensi. Next. Untuk latar belakangnya, IKN atau Ibu Kota Nusantara adalah proyek pemindahan ibu kota negara dari Jakarta ke Kalimantan Timur. Alasan pemindahan mencakup masalah lingkungan di Jakarta seperti kepadatan penduduk, polusi, dan tanah yang tenggelam karena kondisi pemanasan global, serta keinginan pemerataan pembangunan di wilayah Indonesia. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara, Otorita IKN ditugaskan untuk mengkoordinasikan pembangunan kota Nusantara. Visi pembangunan IKN sendiri adalah sebagai kota berkelanjutan yang ramah lingkungan dan berorientasi jangka panjang. Dalam siaran pers OIKN, pembangunan berkelanjutan adalah prioritas utama dari proyek ini. Dan IKN diselaraskan dengan tujuan pembangunan berkelanjutan atau SDGs. Baik, saya di sini akan menjelaskan tentang tantangan pembangunan berkelanjutan. Pembangunan berkelanjutan menghadapi tantangan kompleks, yaitu meliputi perlindungan masyarakat, ada dari perubahan fungsi lahan, mitigasi dampak lingkungan seperti deforestasi dan degradasi ekosistem,
serta memastikan keadilan sosial melalui keterlibatan aktif masyarakat lokal dalam perencanaan. Selain itu, keberlanjutan proyek sangat bergantung pada pendanaan dan investasi yang lancar, perencanaan infrastruktur yang matang untuk fasilitas publik, pelestarian identitas budaya dan kearifan lokal, serta upaya mitigasi perubahan iklim yang terintegrasi. Untuk mencapai pembangunan yang berkelanjutan dan inklusif, diperlukan pendekatan holistik yang memperhatikan masyarakat adat, lingkungan, keadilan sosial, pendanaan yang berkelanjutan, infrastruktur yang tepat, dan identitas budaya, serta mitigasi perubahan iklim. Dengan sinergi antara semua aspek ini, kita dapat memastikan bahwa pembangunan tidak hanya fokus pada pertumbuhan ekonomi, tetapi juga kesejahteraan sosial dan kelestarian lingkungan untuk generasi mendatang. Mohon maaf, ini ada kesalahan, PPT-nya masih dibenerin, Pak. Untuk diskusi, pertanyaan pertama yaitu apakah memindahkan ibu kota ke Kaltim adalah benar-benar cara paling efektif agar pembangunan di Indonesia merata? Apakah teman-teman di sini ada yang mau menjawab? Ya, silakan Rizky Amalia. Oke, perkenalkan saya Rizky Amalia dengan NIM 018. Untuk pertanyaan pertama, apakah pemindahan ibu kota ke Kaltim adalah benar-benar cara paling efektif? Kalau menurut saya, pemindahan ibu kota ke Kaltim itu belum tentu menjadi cara yang paling efektif, tapi bisa menjadi salah satu strategi besar dalam jangka panjang. Kenapa belum tentu paling efektif? Karena ketimpangan pembangunan di Indonesia ini kan disebabkan oleh banyak faktor ya. Contohnya kayak ekonomi itu didominasi di Pulau Jawa. Terus kualitas SDM tuh antar daerah juga berbeda.
Terus, akses infrastruktur antar daerah itu juga nggak merata, dan juga pusat industri ini terkonsentrasi di pusat Jakarta. Terus, investasi itu cenderung berfokus pada kota-kota besar. Nah, memindahkan ibu kota itu tidak otomatis mempercepat pemerataan ini karena dampaknya itu memerlukan waktu yang panjang dan sangat bergantung pada konsistensi kebijakan. Lalu, kenapa bisa menjadi strategi jangka panjang? Yang pertama karena alasan yang pertama, Jakarta itu kan udah mengalami urbanisasi ya, kayak macet yang ekstrim, terus banjir, lalu populasi, dan juga beban ekonominya tuh terlalu besar. Terus yang kedua, pemindahan ibu kota itu bisa menciptakan pusat pertumbuhan baru di Kalimantan, karena ada sistem ekonomi yang baru tadi kan. Lalu yang ketiga ada efek spillover, yaitu pembangunan infrastruktur, lalu lapangan kerja baru, dan mobilitas penduduk bisa mempercepat ekonomi wilayah di sekitar IKN itu tadi. Itu kalau menurut saya, mungkin ada teman-teman punya pendapat lain. Terima kasih. Selanjutnya, apakah ada yang mau menjawab dari teman-teman? Ada yang ingin jawab pertanyaan nomor 1 lagi? Kalau begitu lanjut ke pertanyaan kedua. Jika proyek pembangunan IKN ini gagal karena suatu faktor, apa konsekuensi yang akan dihadapi negara dan atau yang dihadapi oleh masyarakat? Ada yang mau menjawab pertanyaan nomor 2? Apakah ada yang mau menjawab pertanyaan nomor 2? Ya, silahkan Adinata untuk menjawab. Oke, terima kasih waktunya. Saya izin menjawab. Menurut saya, jika pembangunan IKN gagal, maka segera dan masyarakat akan menghadapi kerugian besar, baik secara ekonomi, sosial, maupun politik. Dana yang sudah dikeluarkan menjadi sia-sia, kepercayaan publik dan investor menurun, ketimpangan pembangunan tetap terjadi, serta masyarakat lokal bisa terdampak oleh proyek yang mangkrak secara keseluruhan. Mungkin itu saja dari saya, bisa ditambahkan oleh teman-teman yang lain. Oke, terima kasih Adinata. Teman-teman yang lain, apakah ada yang mau menjawab lagi?
Jika tidak ada yang mau menjawab lagi, bisa next ke slide berikutnya. Oh, Christian Susanto, silahkan menjawab. Saya izin menambahkan dampak sosialnya masyarakat lokal yang sudah direlokasi atau bergantung pada pembangunan mengalami ketidakpastian ekonomi, dan dampaknya pada lingkungan juga. Lahan yang sudah dibuka atau dibangun sebagian bisa menjadi area yang tidak produktif. Oke, terima kasih Christian. Ada teman-teman yang mau ingin menjawab lagi? Jika tidak ada, bisa lanjut ke slide berikutnya. Oke, sebelum masuk ke penjelasan lebih detail, saya akan membahas 3 poin utama terkait dampak yang mungkin terjadi jika permasalahan ini dibiarkan. Ketiga poin ini penting karena menggambarkan risiko sosial, lingkungan, dan kualitas hidup masyarakat di masa depan. Yang pertama, terjadi ketimpangan sosial dan ekonomi. Dampak pertama ini adalah munculnya ketimpangan sosial dan ekonomi jika pembangunan tidak diatur dengan baik. Masyarakat lokal, terutama komunitas adat, bisa kehilangan lahan, mata pencaharian, dan akses terhadap sumber daya yang selama ini menjadi bagian dari kehidupan mereka. Akibatnya, sebagian kelompok justru mendapatkan keuntungan besar, sementara masyarakat lokal semakin terpinggirkan. Hal ini memicu ketidakadilan dan meningkatkan potensi konflik sosial. Yang kedua, memperparah kerusakan lingkungan. Dampak kedua ini adalah kerusakan lingkungan masalah seperti deforestasi, degradasi tanah, dan hilangnya keanekaragaman hayati akan semakin parah jika tidak ditangani. Kerusakan lingkungan ini tidak hanya berdampak pada ekosistem, tetapi juga pada manusia. Masyarakat bisa lebih rentan terhadap bencana seperti banjir, longsor, atau kekeringan. Kualitas hidup pun menurun karena lingkungan yang tidak sehat. Yang ketiga, risiko IKN gagal menjadi kota layak huni. Dampak ketiga ini adalah risiko IKN gagal menjadi kota yang layak huni apabila infrastruktur dan kebutuhan sosial masyarakat tidak disiapkan dengan baik. Jika fasilitas dasar seperti perumahan, transportasi, air bersih, dan layanan publik tidak terpenuhi secara efektif, maka kota tidak bisa berkembang dengan maksimal. Hal ini dapat menyebabkan IKN gagal mencapai tujuan utamanya sebagai kota modern yang mendukung kualitas hidup penduduknya. Nah, saya akan menjelaskan poin selanjutnya, yaitu moral masyarakat menurun. Jika warga merasa tidak dilibatkan atau dirugikan, sensasi ibu kota elitis bisa muncul, menimbulkan ketidakpercayaan publik terhadap pemerintah. Langsung selanjutnya ada pemborosan anggaran negara, karena megaproyek ini bisa menjadi beban keuangan jika tidak direncanakan dengan matang atau jika investor menarik investasinya. Nah, terakhir ada kegagalan mewujudkan visi SDGs. Tanpa pengelolaan berkelanjutan, IKN bisa gagal menyumbang ke pencapaian target pembangunan hijau dan sosial seperti yang dijanjikan. Next. Baik, di sini saya akan menjabarkan solusi-solusi yang ditawarkan dari kelompok kami. Saya akan menjabarkan 2 poin pertama saja, yakni pertama kita masuk ke solusi yang berfokus pada peningkatan partisipasi masyarakat lokal. Kenapa ini penting? Karena pembangunan IKN bukan hanya tentang membangun kota baru, tapi juga memastikan masyarakat yang sudah tinggal di sana tidak tertinggal dan justru ikut sejahtera. Yang bisa dilakukan adalah mengadakan konsultasi publik secara rutin dan transparan, lalu melibatkan komunitas lokal dalam proses perencanaan dan pembangunan, lalu mengadakan program pemberdayaan masyarakat lokal seperti pelatihan kewirausahaan, pendidikan, pekerjaan dalam proyek IKN, agar masyarakat lokal ini benar-benar mendapat manfaat.
Lalu poin selanjutnya tentang pengelolaan lingkungan yang ketat. Karena lokasi IKN ini berada di wilayah hutan dengan ekosistem yang sensitif, pembangunan harus dilakukan dengan sangat hati-hati. Beberapa langkah yang bisa dilakukan, yakni menerapkan analisis mengenai dampak lingkungan atau AMDAL yang ketat dan transparan untuk setiap fase pembangunan, lalu membuat zona hijau dan lindungi hutan asli karena ekosistem kritis seperti mangrove. Lalu yang poin terakhir, menggunakan teknologi ramah lingkungan dalam pembangunan, misalnya smart city, transportasi yang rendah karbon, dan juga pemanfaatan energi terbarukan. Untuk 2 poin selanjutnya akan dijelaskan oleh anggota yang selanjutnya. Baik, terima kasih Citra atas penjelasannya dan kesempatannya. Di sini akan melanjutkan mengenai poin yang ketiga, yakni solusi. Saya akan menjabarkan secara rinci solusi untuk memastikan keberlanjutan pembangunan IKN atau Ibu Kota Nusantara yang bernafaskan Pancasila. Nah, di sini untuk yang ketiga, itu mengenai skema pendanaan berkelanjutan. Pendapatan pendanaan yang berkelanjutan adalah wujud dari prinsip keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, untuk skema yang pertama itu mengkombinasikan pendanaan APBN, yakni dengan diarahkan secara ketat hanya untuk infrastruktur dasar dan esensial pemerintah, lalu terdapat juga investor swasta, yakni melalui skema kerjasama pemerintah dan badan usaha atau BUMN, itu sektor swasta didorong membangun fasilitas komersial, perumahan, rumah sakit, sekolah, dan yang lainnya. Hal ini bisa membagi resiko dan memanfaatkan efisiensi anggaran. Lalu yang terakhir itu kerjasama internasional atau multilateral, yakni dengan menggandeng lembaga pendanaan global atau skema government to government untuk pembiayaan proyek hijau seperti energi terbarukan dan pengembangan teknologi yang berkelanjutan. Nah, tujuan dari kombinasi ketiga ini bisa mengurangi beban fiskal negara atau APBN sehingga mewujudkan prinsip gotong royong dalam pembiayaan nasional. Untuk yang kedua, skema yang kedua, transparansi anggaran pembangunan IKN agar publik bisa memantau penggunaan dana dan menolak proyek boros atau tidak efisien. Ini penting teman-teman karena anggaran IKN itu harus dipublikasikan secara terperinci dan real time melalui platform digital mungkin yang kesannya itu bisa diakses masyarakat secara mudah. Terus yang kedua itu meningkatkan pengawasan publik itu sangat penting karena hal ini tuh bisa menolak proyek yang boros atau tidak efisien dan dapat mencegah praktik korupsi. Sehingga uang dari anggaran yang ditujukan untuk IKN itu bisa terserap dengan tepat sasaran. Nah, untuk yang selanjutnya itu adakan insentif pajak atau kemudahan izin bagi investasi yang ramah lingkungan dan berdampak positif. Itu insentif bisa berupa tax holiday atau pengurangan tarif pajak penghasilan atau fasilitas impor khusus untuk investor yang menggunakan energi terbarukan, material bangunan berkelanjutan atau teknologi nol emisi. Dan kemudahan izin juga penting seperti menyediakan layanan terpadu dan jalur cepat perizinan bagi investasi yang memenuhi standar keberlanjutan IKN. Untuk yang keempat, solusinya yaitu pemantauan dan evaluasi jangka panjang. Yang pertama, bentuk badan independen atau komite pengawas masyarakat dan ahli lingkungan untuk mengevaluasi dampak sosial dan ekologi IKN. Yang selanjutnya, gunakan indikator SDGs sebagai tolak ukur keberhasilan IKN dalam aspek pembangunan berkelanjutan. Nah, penyelesaian indikator ini IKN harus mengadaptasi tujuan pembangunan berkelanjutan SDGs global menjadi tolak ukur lokal. Misalnya, dengan kualitas udara dan air itu lebih diperhatikan, seperti mencapai target tertentu sesuai dengan standar internasional. Lalu yang ketiga atau yang terakhir itu melakukan audit secara berkala dan laporan publik itu seperti audit kepatuhan. Audit tidak hanya berfokus pada keuangan, tetapi juga kepatuhan terhadap AMDAL atau analisis mengenai dampak lingkungan.
dan rencana tata ruang yang disepakati. Mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan atau saya sampaikan. Mungkin dari teman-teman ada yang masih bingung atau ada pertanyaan yang mungkin bisa kami jawab. Silakan teman-teman. Atau mungkin ada pendapat lain yang tidak setuju. Oke, silakan Kiki. Oke, aku izin bertanya ya. Kan pada dasarnya tujuan IKN itu kan pemerataan. Nah, kenapa pemerintah itu nggak memperkuat kota-kota besar di luar Jawa yang udah siap secara infrastruktur daripada membangun kota baru dari nol? Kenapa hanya fokus buat bangun satu kota kalau dananya itu bisa cukup buat pembangunan banyak wilayah? Terima kasih. Baik, pertanyaan akan kami tampung. Apakah ada pertanyaan yang lain? Mungkin dari teman-teman kelompok 5 ada yang mau menjawab. Atau teman-teman yang lain mungkin ada yang mau bertanya. Baik, saya akan menjawab pertanyaan tadi. Pemilihan membangun IKN dari nol. Pemerintah memilih membangun IKN dari nol karena kota-kota besar di luar Jawa belum memenuhi kriteria ibu kota modern salah satunya, dan memerlukan biaya rehabilitasi yang tinggi. IKN dirancang sebagai kota netral yang aman dari bencana, tidak memperkuat dominasi politik daerah tertentu, dan dapat dibangun dengan konsep smart city tanpa terhambat struktur kota lama. Dengan skema pendanaan campuran, IKN diharapkan menjadi pusat pertumbuhan baru yang memicu pemerintah dan pemerataan wilayah, bukan sekedar kota tunggal yang menghabiskan anggaran. Sekian itu jawaban dari saya.
Baik, terima kasih Tobias atas pertanyaannya, atas jawabannya. Apakah sudah jelas, Kiki? Izin bertanya kembali. Tadi kan disebutkan tujuannya biar menjadi smart city ya. Nah, gimana cara mencapai tujuan tersebut jika SDM Indonesia ini masih bisa dikatakan rendah gitu? Terima kasih. Oke, terima kasih Kiki. Akan kami diskusikan lagi. Mungkin dari teman-teman yang lain ada pertanyaan, Rek. Silakan. Saya akan menjawab pertanyaan dari Kiki. Untuk mewujudkan IKN sebagai smart city, meskipun SDM Indonesia masih rendah, diperlukan strategi komprehensif meliputi peningkatan kualitas pendidikan dan pelatihan, kolaborasi aktif dengan masyarakat dan berbagai pihak. Contohnya seperti pemanfaatan teknologi dan digitalisasi secara luas, fokus pada pembangunan yang inklusif dengan wilayah sekitar, serta pengembangan infrastruktur dan ekosistem digital yang terintegrasi. Dengan demikian, IKN tidak hanya menjadi kota cerdas, tapi juga menjadi pusat pertumbuhan ekonomi digital yang inklusif dan berkelanjutan. Saya rasa itu jawaban saya. Sekian dari saya. Terima kasih Tobias atas jawabannya. Jikalau tidak ada yang bertanya lagi teman-teman, mungkin kita sudahi sesi presentasi kali ini. Mungkin atas kesempatannya kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak itu sudah benar ya, karena memang berkaitan dengan harga tanah atau mungkin jika dilakukan di kota besar, maka asumsinya harga tanahnya semakin mahal ya. Karena memang hal ini berkaitan dengan yang namanya aktivitas perluasan wilayah. Makanya pemerintah itu kan mencari tempat atau lokasi yang kosong ya, atau mungkin mencari lokasi yang dimiliki oleh perhutani atau mungkin lembaga lainnya, sehingga dari biaya maka akan bisa ditekan ya. Dan kenapa hal itu dilakukan, mungkin banyak studi ya yang mengkhawatirkan akan jadi banjir dan segala macam. Itu palanya. Tapi ketika kita melihat gitu kan ya, apakah nanti lembaga atau pemerintah Indonesia gitu kan ya akan pindah ke sana gitu kan ya, tentunya membutuhkan waktu yang agak lebih lama ya, atau waktu cukup panjang karena memang pembangunan belum selesai, kemudian daya dukung belum selesai, dan itu akhirnya membuat masyarakat semakin pesimis ya. Ini katanya pindah, tapi kenapa kok nggak pindah gitu kan ya. Hal itu akhirnya menjadi ini ya, untuk kekhawatiran gitu kan ya. Sebenarnya lembaga kita gitu kan ya, UNESA itu juga berpartisipasi gitu kan ya, ini adalah membangun kampus di IKN ya. Saya nggak tahu prosesnya seperti apa, yang jelas sepertinya masih tahap pembangunan juga ya. Apa yang dilakukan oleh lembaga itu ya memberikan ini ya,
hal positif gitu kan ya. Jika hal ini berkaitan dengan sumber daya manusia yang belum siap gitu kan ya, maka lembaga UNESA juga memberikan sumbangsih gitu kan ya. Apakah nanti yang kuliah di sana ini adalah mahasiswa asli sana gitu kan ya, ataukah pegawai negeri atau ASN yang ditugaskan di sana gitu kan ya, sehingga memiliki peningkatan sumber daya manusia. Terus apa yang harus dilakukan kita sebagai mahasiswa? Mungkin kita tidak bisa melakukannya secara langsung ya, karena teman-teman itu masih terbatas yang namanya uji pendidikan gitu kan ya, kemudian masih terbatas kemampuan finansialnya gitu kan ya. Tapi teman-teman harus bisa merespon sesuatu hal yang dilakukan oleh pemerintah mungkin secara positif gitu kan ya. Mungkin yang hal paling mudah tidak membuat ini ya sesuatu hal menjadi disinformasi. Nah, itu kayaknya yang menjadi acuan gitu kan ya. Karena memang sekarang itu ketika kita melihat proses pemberitaan gitu kan ya, berita itu jadi dari berbagai cara ya, atau berbagai platform, atau mungkin banyak juga berita yang diproduksi oleh dengan cara mereplay gitu kan ya, membuat dengan cara ulang berita tersebut ya. Maka teman-teman harus bisa memvalidasi gitu kan ya tingkat kebenarannya, lalu tentu bisa merespon ya, karena memang kalau teman-teman tidak mampu untuk memvalidasi dan kemudian akhirnya mendeskripsikan gitu kan ya, akhirnya menjadi sesuatu hal atau memperkeruh keadaan. Karena sekarang itu musimnya gitu kan ya, orang gitu kan ya memvideokan gitu kan ya dari jauh yang kemudian diberi sebuah narasi, entah narasinya itu berbentuk teks atau narasinya berbentuk suara, ya akhirnya mendeskripsikan seseorang. Maka teman-teman hal itu yang sebenarnya lakukan gitu kan ya, yang hal yang paling mudah sehingga tidak menimbulkan disinformasi yang sangat tinggi. Harapan saya teman-teman bisa mengembangkan gitu kan ya aktivitasnya berkaitan dengan daya dukung gitu kan ya, sumber daya manusia. Karena saya yakin irisan keilmuan manajemen itu masih banyak ya, bisa ke pemasaran, bisa tata kelola sumber daya manusia dan lain-lainnya yang memberikan peran positif terhadap negara kesatuan Republik Indonesia. Terima kasih atas atensinya, terima kasih buat kelompok 5 yang telah presentasi ya. Hari ini berapa kelompok? 1 atau 2? Hari ini berapa kelompok? 1 kelompok saja, Bapak. Satu kelompok, oke. Terima kasih atas waktunya. Sampai jumpa lagi di pertemuan berikutnya ya. Saya akhiri perjuangan kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Selamat siang. Terima kasih Bapak. Terima kasih Bapak. Terima kasih Bapak.